Gimana hukumnya memberi hutang kepada orang minjam tapi berkali-kali nggak pernah bayar? Apakah kita termasuk orang yang menzolimi dengan tidak mendidik orang tersebut menjadi mandiri? Karena sepertinya tak pernah mandiri dan tidak berniat untuk melunasi. Ayat yang paling panjang dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah 282, satu lembar. Bukan tentang puasa, bukan tentang sholat, bukan tentang baca Quran, bukan tentang zikir, tapi ayat yang paling panjang tentang bayar hutang. Sholatnya banyak, puasanya banyak, zikirnya banyak, baca Qurannya khatam, tapi kalau bayar utang tak dibayar, di akhirat kau akan cari dia. Oleh sebab itu ada orang mati syahid. Oh, mati syahid. Orang mati syahid gak merasakan sakratul maut. Orang mati syahid gak merasakan azab kubur. Orang mati syahid tidak merasakan hisab. Orang mati syahid langsung masuk surga. Ilat dain, kecuali hutang. Makanya kalau ada orang menagih hutang, itu dia bukan pelit, dia sedang menyelamatkan saudaranya dari makan haram. Makanya datang ke rumah dia. Habis pengajian nih langsung datang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kau mau menagih ya? Aku bukan mau menagih, tapi menyelamatkanmu, anak cucumu, istrimu, tetanggamu dari makan haram. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, hai orang yang percaya bahwa setelah mati dia akan hidup lagi menghadap Allah. Idza tadayantum bidainin, kalau kau menjalin transaksi hutang piutang, ila ajalim musamma, sampai ke batas waktu tertentu, faktubuh, tulis, saya pinjam kepada kamu 500.000, akan saya bayar pada bulan Mei. Tahunnya jelas. Banyak juga bulan Mei, maybe yes, maybe no. Bulan berapa? Bulan Mei tahun 2020. Oke. Sekarang bulan Maret. April 1 Mei 2020 datang tagih. Kapan kau bayar? Mohon maaf aku nggak bisa, istriku baru meninggal, anakku pun sakit. Itu jangan kau cerita panjang lebar, tak tahan air mataku mau menetes. Kalau dia dalam kesulitan, fanaziratun ila maisarah, tunggu sampai dia lapang. Maisarah artinya lapang. Tunggu sampai dia lapang. Setelah dia lapang, datang lagi bulan Juni. Kapan kau bayar? Aku belum bisa. Nampaknya lebih banyak ongkos minyak aku daripada uang yang kutagih. Yang paling bagus, wa anta saddaqu khairul lakum, kau sedekahkan itu lebih baik. Karena aku pun makin datang makin kumat darah tinggiku, kolesterolku pun makin naik. Jadi untuk yang 500.000 itu ku sedekahkan aja, ambil. Tapi yang menghafal ayat ini yang ngasih pinjaman, bukan yang minjam. Sekarang banyak salah hafal, yang minjam pula yang hafal. Begitu kita tagih, kapan kau bayar? Wa anta saddaqu khairul lakum, kau sedekahkan itu lebih baik. Itu ayat aku. Ayat kau 8282. Banyak sekarang orang salah hafal ayat. Jadi dalam Islam hutang piutang adalah ajaran tolong menolong, tertulis dalam Quran. Namanya fikih muamalah. Ada fikih ibadah, sholat, zakat, puasa. Ada fikih jihad, jihad fisabilillah. Ada namanya fikih muamalat. Hutang piutang, gadai menggadai, pinjam meminjam, murabahah, mudharabah, bagi hasil. Maka hutang piutang ini cara tolong menolong. Jangan sampai dihilangkan. Tapi kalau tidak mendidik, maka Islam bukan agama yang memanjakan orang. Ada anak yang kurang ajar kepada orang tuanya. Bagaimana caranya berbakti kepada orang tua yang telah wafat? Apakah anak ini masih dapat ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala? Datanglah seorang bapak mengadu kepada Umar bin Khattab. Assalamualaikum Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Waalaikumsalam. Ini anak saya kurang ajar, tolong dihajar dulu. Kata Umar bin Khattab orangnya bijaksana.
Dia tidak mau main pukul, dia tanya dulu, kenapa kau kurang ajar pada bapakmu? Hai Umar bin Khattab, kata anaknya, ya. Apakah seorang anak itu punya hak terhadap bapaknya? Ya. Apa hak anak? Mencarikan ibunya yang solihah, memberikan nama yang baik, memberikan makanan yang halal. Itu hak anak. Kata anaknya, ibuku tidak baik, makanku tidak halal, namaku pun tak baik. Apa kata Nabi kepada bapaknya? Apa kata Umar kepada bapaknya? Laqad aqaqtahu qabla an ya'aqqa alaik. Sebelum anakmu durhaka kepadamu, kau sudah durhaka duluan kepada anak. Jadi kalau begitu, ada anak durhaka, ada bapak ini jangan sampai anak bapak tahu. Nanti dia pulang, anak durhaka kok. Dia senyum, kau bapak durhaka. Ibunya tak baik, namanya tak baik, makannya tak baik. Kasih dia nama yang baik, kasih dia makan yang halal. Kadang-kadang kenapa otaknya tak lurus? Karena makannya tak halal. Dikasih dia makan rishwah, makan sogok, makan haram. Kenapa kau kasih makan haram? Gimana lah Pak Ustadz, yang haramnya aja pun payah. Astagfirullah. Allah sediakan alam semesta begitu banyak yang halal. Kenapa kau kasih dia makan haram? Jangan pernah kasih anak makan haram. Pesan kakek saya, datuk saya, kalau bahasa kampungnya grandfather. Cucuku 40 orang, yang satu ini jangan sekolah umum. Maksudnya saya tak dikasih sekolah umum, maka saya tak pernah sekolah umum. Sekolah ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, al-azhar, Maroko, Sudan. Tak pernah sekolah umum. Cucuku yang ini jangan sekolah umum, jangan kasih makan haram, nanti otaknya gelap. Cucuku yang ini jangan kalian kasih makan haram, nanti otaknya gelap. Pesan itu disampaikan almarhumah mak saya ke saya. Kau pun nanti anak kau jangan kau kasih makan haram, nanti otaknya gelap. Kalau sudah otak gelap, tak bisa membedakan mana tiang, mana orang. Sifatnya kepala kita. Nah, jangan sampai anak kita durhaka gara-gara kita bapak yang durhaka. Kalau anak sudah durhaka, meninggal orang tuanya, setelah itu dia bertobat, bagaimana cara minta ampunnya? Maka dia bersedekah. Mana dalilnya? Seorang sahabat datang menjumpai Nabi. Ummi matat. Ibu saya sudah meninggal. Apa atasaddaqu anha? Kalau saya bersedekah, apakah pahalanya sampai kepada almarhumah ibu saya? Kata Nabi, tasaddaq, bersedekahlah. Sedekahmu sampai. Maka wahai anak-anak durhaka yang sudah mati ibu dan bapakmu, maka datang kau habis pengajian ini langsung ke tempat anak yatim, panti jompo, sekolah-sekolah, pondok pesantren. Tanya Pak Kiai, Pak Kiai, apa yang kurang di pesantren ini? WC. Karena pesantren santrinya 1000, WC-nya 2. Bayangkan panjang antriannya. Berapa yang keluar dalam celana? Saya bangunkan WC, pahalanya mengalir untuk almarhumah. Maka pagi, petang, siang, malam mengalir pahalanya. Sedekah. Ayu sedekatu afdal. Apa sedekah yang paling afdal? Sakyul ma, memberi air minum. Sedekah yang paling afdal, kasih air minum. Saya ceramah di Banjarmasin, di depan rumah seorang pejabat. Itu ada kulkas tapi nggak sampai beku, freezer. Setiap dipencet keluar air dingin. Gelasnya dikasih pakai rantai besi, takut dilarikan tukang ambil aluminium. Buat wakaf untuk almarhumah. Itu bagus kan. Saya ceramah di Malaysia, di pintu masjid itu ada kotak box. Kalau kita ambil satu botol, keluar botol baru. Ambil satu botol, keluar botol baru. Wakaf untuk, itu bagus, sedekah. Jangan sedekah teh botol, nanti dia kena diabetes. Air putih, ini bagus, mengalir. Sedekah sumur bor, pergi ke masjid, putar keran nggak ada air, tanya pengurus masjid, Pak pengurus, ya mana sumur bor? Nggak ada, saya buatkan. Langsung bunyi. Itu berarti cash itu.
Begitu cara berbakti pada orang tua dengan sodakoh. Tapi Pak Ustadz, saya jangankan sodakoh, makan saya pun Senin Kamis Pak Ustadz doa, Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Bangun tengah malam, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Apa itu bid'ah? Bid'ah membuat sesuatu yang tidak dibuat oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak ada dalilnya dari 3 aspek: qauli, fi'li, taqriri. Perbuatan yang tidak ada dalilnya bid'ah. Jangan dikatakan perbuatan yang tidak dibuat Nabi bid'ah. Perbuatan yang tak ada dalilnya bid'ah. Karena kalau dikatakan yang tidak dibuat Nabi bid'ah, Nabi tidak pernah pakai peci. Tunjukkan saya mana hadis Nabi pakai peci. Berarti peci ini bid'ah. Nabi mimbarnya tangganya dari depan. Ini masjid tangganya dari belakang. Berarti mimbar ini bid'ah. Mimbar Nabi tangganya dari depan, 3 lantai, 1, 2, 3. Jadi yang dimaksud dengan bid'ah perbuatan yang tidak ada dalilnya. Misalnya jam 12 siang ada bapak-bapak di panas terik tegak menghadap matahari. Pak, bapak mau ngapain? Aku mengagungkan Allah di bulan Rajab. Bid'ah itu, karena tidak ada dalilnya sama sekali. Tapi selama ada dalilnya, tidak boleh kita katakan orang itu melakukan perbuatan bid'ah. Malam Jumat baca Yasin, kumpul 10 orang baca Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Bid'ah. Loh, coba lihat dalilnya. Yang dibacanya itu Quran apa Quran? Quran. Baca Quran apa pahala? Yasin itu Quran atau enggak Quran? Quran. Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca Yasin suatu malam, asbaha maghfuran lah, subuhnya sudah diampuni dosanya. Mestinya baca Quran itu semua, tapi karena dia enggak sanggup semua, dia pilih hati Quran. Hati Quran itu Yasin. Sentuhlah dia tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu untuk selamanya. Makanya orang sebelum ngapal Quran semua, yang dihafal hatinya dulu. Itu sebelum ngapal Quran, yang dihafal hatinya dulu. Apa hati Quran? Ya Yasin. Tapi jangan hatinya aja seumur hidup, yang lain juga. Nah, jadi jangan salahkan orang baca Yasin. Baca Yasin bid'ah. Loh, Yasin kan Quran. Baca Yasin malam Jumat nggak masalah. Seumur hidup baca Yasin masalah. Karena banyak surat yang lain. Baca juga Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Nisa, Al-Imran, Al-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am. Nah, jadi mudah. Perbuatan tidak ada dalilnya bid'ah. Selama ada dalilnya tidak bid'ah. Ustaz, kiat-kiat apa yang kami lakukan sebagai guru kepada anak didik kami sebelum dan sesudah mengajar agar ilmu mudah dimengerti? SDIT Al-Farabi. Aristoteles, Socrates, Thales, Demokritos itu adalah pemikir-pemikir dari Greek, Yunani kuno. Pada masa abad kedua datang seorang khalifah bernama Abu Ja'far Al-Mansur. Semua buku-buku dari Yunani diterjemahkan. Nama lembaganya Dar Al-Hikmah, Dar Rumah Hikmah Ilmu Pengetahuan. Dibuatlah Dar Al-Hikmah, Rumah Ilmu Pengetahuan. Diterjemahkanlah dari bahasa Yunani ke dalam bahasa Arab. Akhirnya orang Islam pun jadi dokter Avicenna. Karena orang barat payah menyebut Ibnu Sina. Averroes, Ibnu Rushd. Tapi ada seorang yang bergelar the second teacher. First teacher Aristoteles, second teacher Al-Farabi. Ternyata Al-Farabi ini bukan dari Arab, tapi dari Pomalaa. SDIT Al-Farabi. Ini supaya wali murid tahu. Anak ibu di mana? SDIT Al-Farabi. Al-Farabi itu artinya apa? Ya SDIT. Al-Farabi itu di barat dia diberi gelar the second teacher. Guru pertama Aristoteles, guru kedua adalah Al-Farabi, saking cerdasnya. Artinya apa? Dia tidak hanya diakui dalam Islam tapi juga di luar Islam.
Kenapa dikasih nama Al-Farabi? Karena ingin anak-anak kita dalam kepalanya tidak hanya fisika, biologi, kimia, matematika, bahasa Inggris, tapi juga dalam kepalanya ada Quran, hadis, fikih, akidah akhlak, dan bahasa Arab. Sehingga nanti dia akan menjadi ekonom, tapi ekonom yang beriman. Dia akan menjadi filosof yang bertakwa. Inilah cita-cita alumni Al-Farabi, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nah, yang pertama kali menjadi guru itu adalah ikhlas. Karena kalau gurunya ikhlas, cakapnya masuk ke hati. Kalau dari mulut ke mulut juga masuknya. Tapi kalau dari hati ke hati juga masuknya. Kira-kira yang saya sampaikan tadi, saya mulai tadi jam 5.15, sekarang jam 6.05 dan 50 menit saya bicara. Masuk tak ke hati Bapak Ibu? Kalau tak masuk ke hati Bapak Ibu, berarti yang ceramah itu enggak dari hati. Dari mulut ke mulut juga masuk. Jangan sampai ke mulut pun tak masuk. Nauzubillah. Yang pertama kali tulus ikhlas. Karena perbuatan yang paling tinggi amalnya adalah menjadi guru. Makanya saya lebih memilih menjadi guru. Saya sampai sekarang menjadi guru. Cuman saya tidak punya kelas. Dulu sempat jadi dosen, habis itu keluar. Kelas saya sekarang masjid, lapangan sepak bola, sama stadion, sama gedung olahraga, sport center Antam. Saya mengajar tidak lagi terbatas oleh dinding kelas. Semua tempat menjadi tempat mengajar. Guru yang pertama harus ikhlas. Yang kedua, tingkah laku perbuatannya. Guru digugu dan ditiru. Guru itu dari mulai cara minumnya aja diikut orang. Guru minumnya tangan kiri. Yang minum tangan kiri itu setan. Berarti kalau ada guru minum pakai tangan kiri, berarti guru setan. Hati-hati jadi guru. Oleh sebab itu maka guru ini luar biasa. Guru ini luar biasa Bapak Ibu. Perbuatan yang tidak putus setelah mati guru. PNS setelah mati putus. Yang kan mati, pensiun aja putus. Apalagi mati. Tapi guru. Saya dulu punya dosen. Kata dia, saya ini lulus hakim. Tapi kemudian saya tinggalkan hakim, saya pilih jadi guru. Kenapa gitu Pak dosen? Karena kalau saya jadi hakim, 1 tahun ada 10 perkara, 10 senang kepada saya, 10 benci. Yang menang senang, yang kalah benci. Tapi menjadi guru, tidak akan ada murid saya itu yang benci kepada saya. Betul. Guru SD saya, berapa kali kepala saya diantukkannya ke tiang. Asal pelajaran saya nggak dapat, diantuk. Begitu reuni, saya cium tangannya. Saya nggak sakit hati, ingat aja dikit. Datang saya belikan hadiah, saya cium tangannya, meleleh air mata saya. Betul, menjadi guru itu adalah nikmat. Maka saya pilih jadi guru. Guru nggak ada pensiunnya. Saya sampai mati saya tetap menjadi guru. Oleh sebab itu maka guru ini luar biasa. Guru pahlawan tanpa tanda jasa. Oleh sebab itu menjadi guru. Oh, tapi jangan gara-gara ini semua pegawai Antam keluar mau jadi guru. Memang ibu bukan guru, tapi ibu menjadi guru bagi anak-anak ibu. Bapak jadi guru bagi keluarga bapak. Itu kita sudah menjadi guru insya Allah. Emak saya perempuan yang biasa, dia bukan guru, dia bukan PNS, dia bukan kepala sekolah, tapi dia menjadi guru bagi kami, anak-anak. Kalau kami pulang bawa main-mainan, dia tanya, mainan ini dapat dari mana? Dari jalan mak, antar ke tempat kau jumpa tadi, karena tak tahu itu punya siapa, nanti di akhirat ini akan kau pikul menghadap Allah SWT. Sampai hari ini, kalau ketemu barang-barang di jalan, tidak berani bawa pulang, ingat pesan almarhumah emak. Mungkin cakap ustaz tidak masuk ke telinganya, tapi kata-kata ibu luar biasa. Ibu-ibu, bapak-bapak, nanti kalau mau sakratul maut, pesan paling jitu sampaikan pas mau mati. Jangan makan haram. Luar biasa itu, mereka berkesan. Sampai anak cucu akan mereka sampaikan. Nenekmu dulu ketika mau mati, pesan terakhirnya, jangan makan haram. Baru sebut la ilaha illallah. Pertama, ikhlas. Yang kedua, perhatikan tindak tandukmu, kau digugu dan ditiru. Yang ketiga, insya Allah bangkitkan semangat, karena setelah kau mati
akan mengalir pahalanya. Abdul Somad kalau mati meninggal dunia, setiap bulan Rajab, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak bapak, cucu bapak, ibu yang hadir-hadir nih, anakku yang kecil, setiap bulan Rajab mereka beramal. Abdul Somad sudah mati dimakan cacing tanah di Pulau Sumatera, di Riau, pahalanya tetap mengalir. Dari mana? Dari Pomala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa tips cara meraih kesuksesan yang berkah di masa muda? Saya tidak pernah bercita-cita menjadi apapun. Cita-cita saya dulu cuma satu, bagaimana membahagiakan orang tua. Itu saja. Ya Allah, aku sekolah, tak tahu dulu pulang mau jadi apa, yang penting bisa membahagiakan orang tua. Itu saja. Jadi setelah itu sampai, ya sudah, bisa menyenangkan hati orang tua, bisa, itu saja. Maka selalu saya sampaikan di kampus-kampus kepada mahasiswa, kalian kalau belum bisa membahagiakan orang tua, jangan menyusahkan orang tua. Ini kadang baru ngelihat namanya aja di HP dah kumat darah tinggi emaknya. Kalau belum bisa membahagiakan dia, jangan menyusahkan dia. Maka saya di Mesir 4 tahun tak pernah saya minta duit. Tiba-tiba udah sampai ke Mekah. Mak, aku udah di Mekah. Dari mana kau dapat ongkos? Ada tabunganku sikit-sikit. Pergi ke Mekah, kerja, pulang, bayar utang. Jangan pernah menyusahkan orang tua. Oleh sebab itu cita-citanya yang pertama mencari ridha Allah. Ridha Allah fi ridhal walidain wa sukhutullah fi sukhutil walidain. Pulang saya ke kampung, saya mau beli tanah berapa meter, ternak lele, tanam cabai, daun ubi, malam mengajar ngaji. Cita-cita saya kecil aja. Tak ada cita-cita mau jadi ustadz viral disambut di airport, tak ada. Terus kata mak saya, masa kau S2 tinggal di kampung, pergilah ke kota. Akhirnya saya menghonor jadi dosen, siang jadi dosen, malam ceramah di masjid, direkam, diupload, khutbah diupload, like and share, akhirnya viral. Diusir beberapa kali, makin viral. Dibully, makin viral. Akhirnya yang membuli saya taubat sekarang. Ini orang makin dibully, makin viral. Udah kita diamin aja lah. Itu semua itu kerja kita atau kerja Allah? Kerja Allah. Kerjakan kerja kita, urusan Allah, biar Allah yang urus. Kita hidup ini sama macam bawa pancing. Kita tugas kita ambil bambu, pasang kail, cari cacing, letakkan. Masalah ikannya datang tak datang itu urusan Allah. Ini kadang banyak orang ngurus urusan Allah yang dia urus. Urusan Allah yang kau urus. Kata Allah, yang mendatangkan ikan ini urusan aku. 10 pancing pasang, itu urusan kita. Tarik pancing 1, cacingnya hilang. Cari pancing 1, kailnya hilang. Cari pancing 1, talinya hilang. Yang ke-10, bambunya hilang. Marahkah kita? Tidak. Karena urusan kita sudah selesai. Serahkan urusan Allah. Pulang ke rumah, rupanya Allah mau kasih kita bukan ikan mentah, tapi ikan masak. Banyak orang terlalu berpikir hidup ini kau buat saja urusanmu, urusan Allah. Urusanmu berangkat dari rumah kerja, masalah hasilnya urusan Allah. Berapa banyak orang bekerja tapi tak dapat apa-apa. Betul? Kalau sudah rezeki tak kemana. Tapi jangan gara-gara ini lalu bapak enggak kerja. Dibangunkan ibu besok pagi, bang, abang enggak kerja, masuk kantor. Urusan Allah. Kalau ada suami ibu seperti itu, ibu jangan marah, biarkan aja. Nanti jam 12 dia bangun, dia lapar, dia tengok, mana makanan? Ibu jawab, urusan Allah. Harus ada usaha dan ikhtiar. Pertama, niat cari ridha Allah. Kedua, senangkan orang tua. Ketiga, berusaha. Setelah itu, tawakal Allah. Hidup jangan susah. Hidup sudah susah, jangan bikin susah. Hidup sudah pahit, jangan minum kopi pahit. Apa hukumnya
suami menyembunyikan uang dari istri. Bang, kata istrinya. Bang, ini duit apa bang? Duit sial. Oh duit sial, udah kusembunyikan kau dapat juga. Bapak menikah sama ibu, ibu menikah sama bapak. Apakah hartanya jadi satu atau harta masing-masing? Mereka mau hartanya jadi satu dan bapak ketakutan. Itu yang saya baca. Sekarang kita baca ayatnya. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Kalau istrimu meninggal kau dapat 50% hartanya kalau tidak ada anak. Fa in kana lahunna waladun, kalau dia punya anak, falakumur rubu'u, kamu dapat 25%. Sekarang saya tanya, hartanya nyatu atau pisah? Memang kalau belum sarapan susah nangkap. Saya ulang sekali lagi. Walakum nisfu ma taraka azwajukum. Hai para suami, kamu dapat setengah harta istrimu kalau tidak ada anak. Fa in kana lahunna waladun, kalau ada anak kamu dapat 1/4. Artinya hartanya misal. Harta bapak beda, harta ibu beda. Ibu kerja, punya kebun, punya tanah, punya speedboat, itu harta dia. Bapak punya usaha, harta bapak. Meninggal ibu, 50% untuk bapak. Apa beda harta ibu dengan harta bapak? Di dalam harta bapak ada hak ibu, dalam harta ibu tidak ada hak bapak. Takbir. Saya ulang sekali lagi. Ibu menikah dengan bapak, bapak menikah dengan ibu, ibu bawa harta, bapak bawa harta. Bedanya apa? Dalam harta bapak ada hak ibu, dalam harta ibu tidak ada hak bapak. Kenapa dalam harta bapak ada hak ibu? Karena bapak wajib memberi nafkah. Kewajiban bapak 5. Pertama, kasih makan. Kedua, kasih pakaian. Ketiga, kasih tempat tinggal. Keempat, kasih pendidikan. Kelima, kasih perhatian. Lebih dari yang ini, itu bukan milik mereka lagi. Jelas? Ini ada sekarang suami setelah menikah, pas dilihat surat apa semua, tak ada punya dia. Semua atas nama istrinya. Ini orang kalau meninggal ini tidak kena azab kubur, karena di dunia sudah terlalu azab dengan istrinya. Dari yang saya sampaikan ini jelas tentang pembagian batasan-batasan harta. Jelas? Jelas. Jadi tidak serta-merta setelah menikah, jangan mau anak perempuan kita ditipu laki-laki. Istriku, mana surat mobilmu, mana surat tanahmu, tadi kita sudah akad nikah, semua hartamu milikku, surgamu di bawah tapak kakiku. Oh, tidak begitu. Makanya laki-laki harus ngerti, perempuan juga harus paham. Kalau tidak, sedang main bola aja ada aturannya, statuta. Kalau tidak akan hancur. Tapi insya Allah jelas itu. Pak Ustadz minta tolong doakan ibu saya, sudah lama sakit. Nanti kita doakan di akhir majelis. Bukan cuma ibu bapak, ibu-ibu semua kita doakan. Bagaimana niatnya doanya? Bagaimana niatnya doanya? Mandi taubat. Nawaitu, aku berniat ghuslat taubat, mandi taubat. Saya nggak bisa bahasa Arab Pak Ustadz, bahasa Indonesia, bahasa Makassar, bahasa Jawa, bahasa Batak, bahasa Mandailing, bahasa Aceh. Saya niat mandi taubat karena Allah Ta'ala. Bagaimana cara mandinya Pak Ustadz? Seperti mandi wajib, basah dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Di mana mandinya Pak Ustadz? Di laut bisa. Kolaka ini 30% saja daratan Pak Ustadz, yang 70 adalah lautan. Nah, mandi di laut. Apalagi kalau sampai ke tengah laut, bukan cuma dosanya hilang, orangnya hilang sekali.
Setelah mandi taubat, solat sunat taubat, usolli sunnatat taubat rakaataini lillahi ta'ala. Ayatnya bebas. Ayat apa yang paling panjang? Hafal kau amma yatasaalun? Tidak. Wadduha? Tidak. Kulhu? Hafal, baca kulhu. Di sujud terakhir banyak berdoa. Berapa kali solat sunat taubat sehari? Sebanyak-banyaknya. Kami dulu dipesankan guru kami, pagi sholat sunat taubat, siang sholat sunat taubat, petang sholat sunat taubat, sebanyak-banyaknya sholat sunat taubat, sholat sunat taubat, sholat sunat taubat, sholat sunat taubat. Usolli sunatat taubat raka'atain lillahi ta'ala. Ma min muslimin yudhnibu dzamban, ada orang yang silap salah berbuat dosa, summa yatatahhar, bersuci, berwudu, mandi taubat, summa yusolli raka'ataini, sholat sunat 2 rakaat, summa yastaghfirullah, minta ampun kepada Allah, illa ghafarallahu lah, Allah mengampunkan dosa-dosanya. Bulan Rajab banyak-banyak taubat, bulan Sya'ban tingkatkan ke taubat, masuk ke dalam bulan Ramadan insyaallah mendapatkan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Semoga Ustaz senantiasa diberikan Allah kesehatan, amin. Saya dari Medan. Ada juga orang kampung saya di sini. Bagaimana cara bakti seorang anak, cara membahagiakan orang tua berjarak jauh dengan kita, sedangkan bertemu dekat bersama orang tua mungkin hanya 1 tahun sekali, Idul Fitri saja, karena harus bekerja di PT Antam Tbk Sulawesi Tenggara. Ada sesuatu yang tak bisa kita bayar dengan uang, tak bisa dibayar dengan uang. Yang bisa merasakan ini orang yang orang tuanya sudah meninggal, yang masih hidup tak bisa. Lam ya'rif man lam yadhuq, yang tak pernah merasakannya tak bisa menceritakannya, karena tak bisa dirasakan. Setelah orang tua itu tak ada, barulah kita rasa dunia ini hampa, tak ada gunanya. Duit itu tak ada gunanya, mobil itu tak ada gunanya, rumah itu tak ada gunanya, apapun tak ada gunanya. Waktu dapat saya gelar doktor dari Sudan, pulang saya ke rumah, tak ada gunanya, tak bisa lagi diceritakan. Dulu apapun yang dapat diceritakan, mak, aku dapat sorban dari mak, aku dapat peci. Setelah pulang tadi, pulang dari Brunei dapat gelar visiting profesor di Universitas Islam Sultan Syarif Ali, tak ada gunanya, hampa. Paling-paling ditulis di baleho aja, profesor, untuk menunjukkan bahwa kita bukan ustaz kaleng-kaleng. Nanti setelah dia tidak ada, barulah kau cari mana kain yang pernah dia pakai dulu, mana sajadah yang dulu dia pakai waktu sholat, di mana dia dulu sering duduk. Bekas tempat duduknya aja pun bisa menghilangkan rindu. Bekas tempat dia duduk dulu, tempat dia duduk makan kacang sambil minum teh, duduk kau di situ bisa menghilangkan rindu. Quran yang dia baca dulu lengkap dengan rehalnya, bangun kau tengah malam, kau bentang sajadah, duduk kau di situ, kau buka Quran yang dia baca dulu, hilang rindu. Tapi setelah dia tak ada, makanya mumpung dia masih ada, ciumlah tangannya, peluklah badannya, ciumlah keningnya. Kalau kau ada duit, kirimlah. Tak bisa, karena cari makan jauh Pak Ustaz, mesti terbangun dari Sumatera sampai kemari. Apa boleh buat? Memang begitu kondisi ekonomi kita sekarang. Allah tidak marah, tapi kalau kau mampu, kirimlah. Siapa orang yang kira-kira bisa digaji, dibayar untuk memasakkan dia di rumah? Berkirimlah. Karena sampai masanya nanti duit yang banyak itu tidak ada gunanya. Sebanyak apapun kau simpan, tak ada rasanya lagi, hampa, tak ada gunanya. Maka mumpung dia masih ada, Idul Fitri paksa-paksakanlah pulang. Mahal tiket pesawat, tabunglah, teleponlah. Masih ada dia menyambut teleponmu, berikan HP yang kira-kira lama dia pakai, tinggalkan. Mak, ini chargernya, ini handphonenya, ini baterainya, persiapan kalau rusak pasangkan di sini. Nanti kalau aku telepon, sampai masanya nanti handphonenya berbunyi tapi tak ada yang angkat. Selagi dia masih ada,
senangkanlah hatinya. Kirimkanlah kain. Kain itu tidak akan dia pakai, tapi insya Allah menyenangkan hati dia. Ketika hatinya lapang, lapang rezeki. Ketika hatinya senang, senang hidup. Tapi kalau sudah hatinya sempit, meleleh air matanya, rindu karena tak pernah kau telepon, disitulah awal azab Allah datang. Kau akan berenang dalam kesengsaraan. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita semua, dosa ibu bapa. Ala hazihin niyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami ya Allah. Wali abaina, ayah kami ya Allah. Melepuh kulitnya untuk menyekolahkan kami, tak dapat kami balas budi baiknya ya Allah. Wali ummahatina, ummah kami, 9 bulan 10 hari kami dikandungnya, 2 tahun kami disusukannya, mengalir darahnya dalam badan kami, tak dapat kami balas. Tak dapat kami balas kebaikannya, sekali teriakannya saat mengeluarkan kami ke alam yang fana ini. Tak dapat kami balas kebaikannya ya Allah. Kalau dia masih hidup, sahih jasadaha, sehatkan badannya. Qawi imanaha, kuatkan imannya. Allahumma zuqhal istiqamata, berikan dia istiqamah dalam iman dan Islam. Kalau dia sudah meninggal dunia, lapangkan kuburnya ya Allah. Nawwir qabraha, terangkan makamnya ya Allah. Allahumma ja'al qabraha radatan min riyadil jinan, jadikan kuburnya salah satu dari taman-taman surga. La taj'al qabraha hufratan min hufarin niran, jangan jadikan kuburnya salah satu dari lubang neraka ya Allah. Allahumma ja'al abana'ana barina liwalidiha, jadikan anak-anak kami anak-anak yang berbakti kepada orang tua. Allahumma hafazhum min kulli su' wa syarr, jaga anak-anak kami dari segala perbuatan maksiat dan dosa ya Allah. Rabbana zalamna anfusana, kami sudah banyak buat silap salah dan dosa. Wa illam taghfir lana, kalau kau tidak mengampuni dosa kami, wa tarhamna, kalau kau tidak merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, sudah lama kami jadi orang-orang yang rugi. Allahumma ja'alna minat tawabin, jadikan kami orang yang bertaubat di bulan mulia ini ya Allah. Wa ja'alna minal mutatahhirin, jadikan kami orang yang mensucikan hati. Wa ja'alna min ibadikas salihin, jadikan kami hamba-hambamu yang salih. Allahumma ja'al akhira kalamina inda intihai ajalina, kalau ajal kami sampai, malaikat maut tiba mencabut nyawa kami, jadikanlah yang terakhir keluar dari mulut kami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya, dengan itu kami hidup, wa 'alaiha namutu, dengan itu kami mati, wa biha nub'atsu, dengan itu kami nanti akan dibangkitkan di padang mahsyar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Kenapa Allah membolehkan poligami? Kenapa hikmah? Fankihu ma taba lakum minan nisa, nikahilah nisa. Itu syarat yang pertama. Yang dinikahi itu nisa. Makanya laki-laki menikahi perempuan, karena Allah menciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam dan Asep. Setelah kau pilih nisa, syaratnya bagaimana? Min thayyibat, fankihu ma taba, yang baik. Kalau laki-laki thayyib, thayyib itu artinya baik. Sekarang thayyib sudah berubah, enggak pulang-pulang. Fankihu ma taba, nikahilah perempuan yang baik. Minan nisa, perempuan yang baik. Masna 2, wa sulasa 3, wa ruba' 4. Fa in khiftum alla ta'dilu, kalau kau khawatir tak sanggup adil, fawahidah, satu saja cukup. Ada seorang janda, dia punya anak, maka anak yatimnya ini perlu dijaga orang. Maka daripada dijaga orang lain, saya ajalah menjaganya. Nah, itu alasan pertama, karena untuk menjaga anak ya yatim. Itu alasan pertama. Alasan kedua, ada mungkin laki-laki yang dia 300 tenaga kuda. Tak bisa dia kalau tak poligami, tak cukup satu. Kalau sampai satu tuh mati bu tuh. Nah, tuh
Jadi perempuan tidak boleh mengatakan lebih baik lakiku berzina. Oh enggak, maka dia harus berlapang dada menerima 300 tenaga kuda. Yang ketiga, untuk menghibur. Nabi Muhammad itu 25 tahun monogami, istrinya cuma satu, Khadijah saja. Jadi jangan katakan dia penyakit seksual, dituduhkan orang sekuler, liberal, kafir, munafik. Nabi Muhammad itu 25 tahun dalam keadaan lajang, tidak pernah berzina. Mereka menggelar dia Al-Amin. 25 tahun dalam keadaan istri satu, Khadijah. Setelah 50 tahun barulah dia menikahi beberapa perempuan dengan alasan karena suaminya mati perang, kalau dia dalam keadaan terluka, dengan alasan karena untuk mendekatkan hubungan dakwah kesukuan. Kalau dinikahi anaknya, maka suku itu akan menjadi tunduk, dengan alasan banyak. Nah, itu jadi bukan hawa nafsu, karena 50 tahun dia mampu mengontrol hawa nafsunya. Di akhir hayatnya, ini adalah ujian bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi simpelnya, kalau kita naik pesawat, kata pramugari, ada pintu normal sebelah kanan. Ladies and gentlemen, all of our passenger, seluruh penumpang, sebelah kanan pintu naik dan turun. Tapi bila terjadi pesawat meledak atau masuk jurang atau meletup, ini emergency door, ini boleh dibuka. Nah, jadi kalau mau buka itu bukalah. Saya seorang kepala rumah tangga, tinggal di rumah milik mertua. Sebagai kepala rumah tangga, apakah saya belum menunaikan kewajiban sebagai suami untuk membeli rumah tinggal buat keluarga? Ada ideal, ada darurat. Idealnya kau punya rumah, karena kewajibanmu hai kepala rumah tangga laki-laki ada 5. Kasih makan, kasih pakaian, kasih tempat tinggal, kasih pendidikan, kasih perhatian. Itulah kewajibanmu sebagai laki-laki. Beri makan, beri pakaian, beri tempat tinggal, beri pendidikan, beri perhatian anak dan istrimu. Tapi kalau kau tidak bisa, maka mertuamu baik, maka tinggallah di sana. Ya tidak apa-apa. Cuman kita tahu bagaimana bersikap sebagai seorang menantu, bagaimana dengan saudara-saudara ipar, bagaimana dengan mertua. Nah ini, kebetulan mertuanya baik. Alhamdulillah, bersyukurlah bapak-bapak yang dapat mertua baik. Semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah. Amin. Bagaimana cara agar usaha kita diberi kelancaran tanpa kita harus cari? Oh, nggak bisa. Oh, masih ada sambungannya. Tanpa harus kita cari pelaris dan selalu diridhoi Allah. Pertama kali masuk warung ketika pagi, yang punya warung jualan, toko, ruko, dagangan di pasar, pertama kali masuk pagi baca Fatihah 1 kali, Qul huwallah 3 kali, Qul a'udzu falak sekali, Qul a'udzu nas sekali, ayat kursi sekali. Saya ulang lagi, Fatihah 1 kali, Qul huwallah 3 kali, Qul a'udzu falak sekali, Qul a'udzu binas sekali, ayat kursi 1 kali. Waktu masuk pertama kali barang dagangan, masuk bismillahirrahmanirrahim, Fatihah sampai habis. Bukan masuk Fatihah sekali, Allah 3 kali. Bukan itu maksudnya. Karena ada orang ketika mabuk, ini mabuk nih, dia pakai narkoba, mabuk, datang temannya, istighfar, 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 istighfar. Bukan itu. Kalau disuruh istighfar berarti Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya. Nah, itu baca yang 5 tadi. Itu Ustadz dapatnya dari mana? Kebetulan saya diminta oleh alumni dari para habaib waktu Habib Umar bin Hafiz datang tahun lalu di Hotel Crown. Saya pembawa acara Habib Jin dan penerjemah Habib Umar bin Hafiz yang beri materi di hadapan pengusaha-pengusaha. Ada pengusaha yang nanya, Habib, kami ini bisnismen, gimana supaya lancar? Nah, itulah disampaikan Habib Umar bin Hafiz lengkap dengan ijazah. Pertama kali masuk baca Fatihah, Qul huwallahu 3 kali, Qul falaq sekali, Qul nas sekali, ayat kursi 1 kali. Ijazah dari beliau. Jangan lagi pakai mantra-mantra, masuk ke dalam mantra. Hai hantu segala hantu, setan segala setan. Datanglah, datang, datang.
Orang yang menjual jiwanya kepada iblis sudah terjadi. Coba cari di internet artis-artis yang menjual jiwanya kepada setan. Pernah lihat? Banyak di antaranya yang menjual jiwanya kepada setan. David Copperfield menjual jiwanya. Ada MOU-nya, Memorandum of Understanding Between Me and Satan. Jangan minta kepada setan. Kita ini hamba Allah, bukan hamba setan. Jangan minta kepada dukun, jangan minta kepada, tapi mintalah doa kepada para habaib, kepada para tuan guru, dan kepada para ulama. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan hidup dunia dan di akhirat. Bolehkah di sujud akhir kita berdoa dengan doa yang ada dalam Quran? Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Seorang hamba paling dekat dengan Allah bukan di Makkah. Saya merasa dekat betul dengan Allah ketika di Ka'bah, Pak Ustadz. Lalu bagaimana dengan orang miskin yang tak punya duit untuk ke Makkah? Maka orang paling dekat dengan Allah wa huwa sajid, waktu sujud terakhir. Fa'akthiru fihi du'a, perbanyaklah doa di sujud terakhir, tapi jangan bahasa Indonesia. Karena kalau dia ucapkan ya Allah tolong aku, batal salatnya. Pakai bahasa Arab. Kalau nggak bisa bahasa Arab, dalam hati saja. Berapa lama sujud terakhir itu? Sampai Sayyidatuna Aisyah mencubit tangan Nabi dari balik kain. Selesai sholat Nabi tanya, Aisyah, kenapa kau cubit tanganku tadi? Kata Aisyah, kusangka kau sudah sakratul maut ya Rasulullah. Saking panjangnya doa Nabi. Sementara kita yang belum ada apa-apanya, yang status belum jelas, cepat betul sujudnya, macam stempel kertas. Kenapa cepat betul sujud? Sujudlah lama. Bagus sujud lama, membantu turunnya darah menyembur dari jantung ke otak. Karena kalau oksigen kurang bisa kena stroke ringan. Sujud lama-lama, bernapas, jangan tahan napas, bernapas. Itu maka karpet jangan bau. Itu maka tak boleh tidur telungkup di masjid. Tidur telungkup ngences pas tempat orang sujud. Bangkit sujud pitam pingsan mak. Nah, ini penting. Lalu kemudian kalau dibaca dalam doa sujud itu ayat Quran boleh? Tak boleh. Karena Quran itu tinggi, sedangkan sujud itu rendah. Tak boleh yang tinggi diletakkan di rendah. Tapi kalau doa boleh. Begitu juga dengan perempuan halangan. Tak boleh baca Quran. Tapi kalau ayat Quran itu doa boleh. Contoh, Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu kan ayat Quran. Tapi ketika dibaca naik kendaraan boleh. Maka kalau ayat Quran bunyinya doa boleh. Mana? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa, boleh dibaca. Ustaz, apakah ketika orang tua sudah meninggal dunia masihkah bisa memberikan doa-doa untuk anaknya, Pak Ustaz? Orang tua sudah meninggal dunia, apakah dia masih bisa berdoa kepada Allah untuk orang yang masih hidup? Iza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a, putus amalnya. Maka menurut ulama yang putus amalnya itu adalah amal taklifi. Itu maknanya. Yang putus itu amal taklifi. Orang meninggal tidak wajib sholat, orang meninggal tidak wajib puasa, orang meninggal tidak wajib umroh kalau mampu, orang meninggal tidak wajib bayar zakat. Tapi bahwa setelah meninggal dia beramal, maka dia tetap beramal. Mana contohnya? Nabi ketika Isra Mi'raj, Nabi melihat ada Nabi yang sholat di kuburnya. Nabi melihat ada Nabi yang berzikir di kuburnya. Itu menunjukkan bahwa orang meninggal juga masih tetap beramal. Tapi katanya amalnya putus. Yang putus itu amal taklifi. Makanya wali-wali Allah masih bisa memberikan doa. Makanya ada orang yang bertawassul kepada Allah berkat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, berkat Syekh Abdullah Syattari, berkat Syekh Abdul Hasan As-Sazili, berkat para ulama wali-wali Allah. Artinya apa? Mereka masih bisa beramal. Yang dimaksud amal putus adalah amal taklifi, sholat, puasa, zakat, haji, umroh, amal yang wajib. Makanya kalau ada tetangga, kawan, sahabat yang nggak mau sholat, nggak mau puasa, suruh dia mati. Ayah ibu saya sudah meninggal. Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Amalan apa yang sebaiknya saya lakukan agar tetap berhati kepada ibu, berbakti pada ibu saya?
ibu saya semoga masuk surga. Amin. Yang pertama doa. Apa doanya? Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Ya, enggak bisa bahasa Arab Pak Ustaz, bahasa Indonesia. Ya Allah, jauhkan emakku dari neraka jahanam, berikan dia kebaikan, jadikan kuburnya salah satu dari taman surgamu, jangan jadikan kuburnya salah satu lubang nerakamu, berikan dia ketenangan ya Allah, ampunkan segala silap salah dosanya ya Allah. Yang pertama. Yang kedua, baca Quran. Wa in khatimul Quran, yang paling afdal dibaca khatam Quran, satu khatam. Untuk almarhumah emakku, aku hadiahkan pahala bacaan Quran sekhatam. Kalau tidak bisa satu khatam, bacakan Yasin, hatinya Quran. Kalau tidak baca Yasin, jurus terakhir Ummul Quran Al-Fatihah. Al-Fatihah pun tak bisa, mati aja lah. Yang ketiga, sedekah. Saat sayang betul dengan emaknya, lalu emaknya meninggal dunia, dia datang melapor kepada Nabi, ya Rasulullah, ummi matat, emakku sudah meninggal dunia, apa atasaddaqu anha, kalau aku bersedekah apakah sedekahnya sampai ke almarhumah emakku? Kata Nabi, tasaddaq, bersedekahlah. Ayu sadaqatu afdal, apa sedekah yang paling afdal? Kata Nabi, saqyul ma, memberi air minum. Yang paling afdal adalah memberi air minum, karena di jazirah Arab susah membuat sumur bor, sedekah air minum. Tapi di Bekasi jangan lagi sedekah air, karena masjid kita sudah diapit 2 danau. Sampai-sampai nama masjid ini pun Masjid Al-Danau, Al-Kolam, diapit 2 kolam. Nah, oleh sebab itu jangan lagi sedekah air. Sedekah apa? Sedekah AC, sedekah kipas angin, sedekah mikrofon, sedekah kamera, sedekah CCTV. Maka insya Allah mengalir pada almarhumah. Yang pertama doa, yang kedua baca Quran, yang ketiga sedekah, yang keempat kurban. Nanti mau hari raya kurban, ini 1 kambing untuk almarhumah emakku. Yang kelima haji. Kalau dia dulu belum haji, badal hajikan. Yang keenam puasa. Mana tahu dulu ada puasanya tinggal, kita laksanakan puasa. Man mata, siapa yang mati, wa alaihi siyamun, punya utang puasa, shoma anhu waliyuhu, maka ahli warisnya melaksanakan puasa untuknya. Ustaz, kita merindukan situasi seperti sekarang. Jamaah membludak sampai ke jalan, semua khusyuk menyimak. Bagaimana supaya situasi seperti ini bisa terus terpelihara di hati umat? Sering-sering buat pengajian. Yang datang kemari ini bukan adik kelas saya, kakak-kakak kelas senior-senior saya. Dr. Yusuf Siddiq. Saya sampai ke Mesir, Dr. Yusuf Siddiq S3 di Universitas Muhammad V Rabat. Saya S2, beliau sudah hampir doktor. Senior saya, dosen di Libya, universitas punya Saudi Arabia, cabangnya di Jakarta. Cabang Imam Muhammad bin Saud, mengajar di sini. Senior saya, Ustadz Ali Junifar. Ali Junifar itu senior saya. Saya sampai ke Mesir, Maroko S2, beliau S3, tafsir, dosen. Itu mengajar di sini. Hadir, siapapun ustadznya, datang, duduk, diam, dengar. Ngantuk-ngantuk dikit, Allah mengampuni insya Allah. Tapi jamaah tak ada yang. Kadang saya baru ceramah 15 menit, jamaah udah melihat lantai. Tapi di Masjid Al-Qalam, Masya Allah, luar biasa. Oleh sebab itu maka anak bapak ibu wakafkan 1 orang. Ini pentingnya. Wakaf semen sudah, wakaf anak belum. Saya ini termasuk anak wakaf. Ustadz, memangnya berapa orang? Saya anak pertama, adik saya 1, kami 2 cuman, laki-laki dua-duanya. Tapi cucu datuk mbah saya lebih 40 orang. Lalu sebelum meninggal dia berkata, di antara cucuku yang banyak ini, yang 1 nih harus sekolah agama, jangan masukkan dia sekolah Belanda. Mbah saya nggak tahu sekolah umum, dia tahu sekolah Belanda. Yang ini harus sekolah agama. Maka saya tak pernah sekolah umum, ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, ke Mesir. Yang ini jangan sekolah umum. Kalau umurku panjang, aku yang akan membiayai dia kemanapun sekolah. Tapi kalau aku mati, ini aku tinggalkan kebun kelapa 2 hektar untuk biaya sekolah dia. Ketika mbah saya meninggal, pokok kelapa itu pun mati. Lalu gimana Ustadz bisa kuliah ke Maroko?
Disitulah baru saya paham rahasia sodakoh. Ternyata Allah balas niat baik mbah saya. Dapat saya beasiswa Al-Azhar 4 tahun gratis, dapat saya beasiswa Maroko 2 tahun sampai pulang. Jadi kita wakafkan tanah kita, ruko kita untuk pendidikan anak-anak cucu kita ke depan. Ini namanya wakaf keluarga. Dan kita wakafkan salah satu dari anak cucu kita yang ini harus sekolah agama. Itu kalau tidak semua akan hilang sia-sia. Allahu Akbar. Persiapan apa yang diperlukan dalam memasuki umur 40 tahun? Enggak ada nunggu 40. Karena malaikat datang tak nunggu 40. Anak muda hafal 29 juz, tinggal 1 juz lagi, mandi di sungai, terpeleset batu, mati. Anak muda. Orang tua sudah 70 tahun, diponis dokter mati. Saya sudah diponis dokter katanya 3 bulan Pak Ustaz. Sudah berapa bulan Pak? Udah tahun setengah, enggak mati-mati. Jangan terlalu yakin dan percaya kepada kata manusia. Tapi saya tetap berobat ke dokter, saya tetap berobat ke rumah sakit. Tapi masalah keimanan, maka itu yang di atas. Innama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun. Kalau sudah berumur 40, hati tak juga terbuka, tak juga tobat, tak juga insaf, na'udzubillah, dikhawatirkan tertutup pintu hati. Musibah bukan sakit, musibah bukan miskin, musibah tertutup pintu hati. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Makin tua makin menjadi-jadi, tak salat, tak puasa, tak berzakat, akhirnya mati dalam keadaan sakau, mati dalam keadaan dilokalisasi. Sudah jelas umur 70 tahun tetap juga mau berzina, nafsu ada, tenaga tak ada, dimakan Viagra 1 botol, sama macam cup 70 diisi minyak pesawat, meletup, bam, mati. Bagaimana hukum seorang penghafal Quran yang sedang haid, murojaah hafalannya dengan memegang mushaf, dan apa dalilnya? Saya hanya berpegang kepada kitab yang saya baca. Kalau ada ustadz lain yang fatwanya beda dengan fatwa yang saya sampaikan, mungkin dia lebih alim. Yang saya tahu, perempuan yang haid tidak boleh megang Quran, tidak boleh bawa Quran, tidak boleh baca Quran, tidak boleh masuk masjid, tidak boleh tawaf, tidak boleh puasa, tidak boleh sholat. 7 larangan. Tidak boleh bawa Quran, tidak boleh megang Quran, tidak boleh baca Quran, tidak boleh tawaf, tidak boleh iktikaf, tidak boleh sholat, tidak boleh puasa. Itu Ustaz baca di mana? Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh Syekh Wahbah Zuhaili. Jadi kalau mau ngulang bacaan, sepakat 4 mazhab, paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. Perempuan yang tidak suci, dalam keadaan hadas besar, dalam keadaan haid, tidak boleh baca Quran. Ada pengecualian, ada 2. Yang pertama, menurut mazhab Maliki, perempuan yang hafal Quran boleh ngulangi hafalan murojaah, karena yang hafal Quran mesti ngulang 1 hari 2 juz. Selama haid 7 hari nggak ngulang, hilang 14 juz. Maka cara ngulangnya an zahri qalbin, dalam hati. Makanya kalau ada nanti kelihatan ada anak gadis diam aja, itu sedang ngulang hafalan. Kalau dia hafal Quran, tapi kalau enggak diam, itu kesambet. Menurut mazhab Maliki, perempuan yang hafal Quran boleh murojaah, mengulangi hafalan an zahri qalbin, dalam hati diam. 2. Menurut mazhab Hambali, boleh mengulang membaca tapi putus-putus. Ibu-ibu yang guru di sekolah boleh, tapi putus-putus. Anak-anak murid ikuti ibu ya. Ya ayyuha allazina amanu ittaqullah haqqa tuqatih. Boleh. Jadi yang boleh mengulang hafalan 2. Pertama, perempuan yang hafal Quran. Yang kedua, guru ngajar di sekolah untuk putus-putus, potong-potong, menurut yang saya baca. Jelas? Apa perlu bersyahadat ulang, berbaiat bagi yang sudah lahir dari keluarga muslim? Bapaknya muslim,
ibunya muslimah, anaknya muslim. Datang ustadz, kamu belum Islam. Kalau mau Islam harus ulang syahadat di depan saya, karena saya disaksikan guru saya, guru saya disaksikan guru saya, guru saya disaksikan guru saya, sampai ke Nabi Muhammad. Tapi bapak saya Islam. Bapak kamu nggak diakui Islamnya karena belum belajar ke saya. Ini lagi tren nih sekarang. Maka ada jamaahnya yang datang ke saya, Ustadz Somad, kata guru saya, Islam saya belum sah kalau belum bersyahadat depan dia. Apa pendapat Ustadz? Bawa gurumu ke sini biar saya syahadatkan. Bawa guru kau ke sini biar ku syahadatkan. Ini UUD aja, ini UUD. Aliran-aliran model begini, UUD, UUE. Ujung-ujungnya duit, ujung-ujungnya wanita. Kalau yang mau syahadat nenek-nenek dari jauh aja. Kalau anak gadis harus di sana. Orang yang sudah bersyahadat, bapaknya Islam, emaknya Islam, tidak pernah diulang Nabi lagi syahadatnya. Yang masuk Islam awal itu yang bersyahadat. Maka kita jangan terkecoh dengan aliran-aliran begini. Insya Allah yang belajar kepada tuan guru, yang belajar pada kiai, yang belajar di pondok pesantren, dia tidak terkecoh, tidak terpukau, tidak pusing dengan yang begini-begini. Tapi yang tidak pernah belajar di pesantren, yang tidak pernah belajar Al-Quran, yang tidak pernah belajar ilmu agama, dulu SMP, SMA, kuliah, sarjana, nggak pernah belajar agama, tiba-tiba datang yang begini, dia pusing. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana membimbing hati agar sabar dan taat dalam menanti seorang anak? Ustadz Somad, saya sudah nikah sebelum tahun 10 tahun belum punya anak. Berapa lama? 10 tahun. Nabi Ibrahim baru punya anak Ismail, umurnya 86 tahun. Kamu baru 10 tahun. Tunggu 76 tahun lagi. Doanya Rabbi habli minas salihin. Nabi Ibrahim berdoa 86 tahun baru dikabulkan Allah. Nabi Musa tersesat di lembah Tih, berdoa 40 tahun baru keluar. Nabi Muhammad minta pindah arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Baitullah sampai wajahnya menengadah ke atas, 17 bulan baru pindah. Ini doa pagi minta kabul sore. Emang ente siapa? Oleh sebab itu, sulitkah bagi Allah membuat engkau hamil? Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Sudah diponis ini istri mandul, namanya Sarah. Sarah nggak mungkin punya anak, mandul, sudah tua. Tapi apa mau dikata, Allah punya kuasa. Akhirnya Sarah punya anak setelah Nabi Ibrahim berumur 99 tahun. 99 tahun jarak antara Ismail dengan Ishak, 13 tahun. 86 tambah 13, 99. Semua orang mengatakan Sarah mandul, gak mungkin punya anak. Ibrahim nikah sama Hajar, Hajar melahirkan anak Ismail, Sarah melahirkan anak Ishak. Allah punya kuasa. Oleh sebab itu jangan buka cabang dulu, mana tahu yang pertama ini melahirkan. Kita doakan mudah-mudahan wala aziban illa zawajtah, yang belum menikah mudah-mudahan ditemukan jodohnya, wala raghiban illa anjabtah, yang ingin punya anak diberikan anak yang soleh dan solihah. Mudah Allah memberikan anak, saudaraku. Sebetulnya Allah hanya ingin melihat engkau bermunajat di tengah malam berdoa. Orang dulu anaknya 10, pulang dari bajak sawah, makan ikan asin, sambal teri, mati lampu, lahir 10. Saya ingin bertanya perihal teori sejarah, yang mana zaman dulu kala ada manusia purba. Namun saya yakin bahwa manusia pertama itu Nabi Adam. Lalu apakah manusia purba itu benar-benar ada, Pak Ustadz? Adakah ayat Quran atau hadis yang menjelaskan manusia purba? Nabi Adam panjangnya situna zira'an, 60 hasta. Saya berapa hasta?
1 hasta nih dari ujung nik sini. 1 hasta, 2 hasta, 3 hasta, 4 hasta. Karena kita udah lama kenal, tambah sedikit 5 hasta. Nabi Adam 60 hasta. Kalau begitu Nabi Adam panjang sekali. Lalu kemudian berkurang. Saya ini last edition, yang paling kecil. Sedangkan manusia purba itu jutaan tahun yang lalu, dari fosil-fosil yang ditemukan dalam tanah. Sedangkan dari Nabi Adam ke Nabi Muhammad SAW tidak sampai jutaan tahun. Maka kita sebagai orang yang beriman meyakini manusia pertama adalah Adam alaihi salam. Kita bukan evolusi dari makhluk purba, monyet berubah jadi orang. Bukan. Kita bukan monyet. Ada yang mau ngaku dia monyet? Enggak ada. Itu teori dari Darwin punya. Kata Darwin, namanya Charles Darwin, dunia ini isinya air semua, nggak ada tanahnya, air. Lalu air ini disinari cahaya matahari menguap, lalu muncullah tanah. Lalu ikan yang dalam air berevolusi naik ke darat, manjat pokok kayu, berbulu jadi monyet. Monyet tadi berevolusi jadi orang. Ini teori masih diragukan. Kenapa? Karena kalau monyet itu berevolusi, kenapa setelah jadi kita kok nggak berubah lagi? Abdul Somad, kenapa Abdul Somad tidak berevolusi jadi makhluk baru? Apa kayak namanya gitu? Nggak ada. Ini menunjukkan bahwa manusia bukan evolusi dari monyet, tapi manusia memang makhluk yang berdiri sendiri, diciptakan Allah di surga, lalu dikirim ke dunia. Yang jelas makhluk Allah dua. Wa ma khalaqatul jinna wal insa, jin dan manusia. Maka kita meyakini itu sesuai yang tersebut dalam Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bolehkah kita menyatakan cinta dalam pandangan Islam? Apalah anak 19 tahun cinta. Nanti cinta itu simpan aja dulu. Kuliah dulu selesai. S1, S2, S3 berhasil kalian. Itu nanti sudah mau menikah baru. Seperti apa Islam mendefinisikan cinta? Kalau sudah cerita cinta pasti konotasinya laki-laki, perempuan, remaja, remaji, putra putri. Padahal dalam Islam itu cinta sudah kita bahas dulu, hakikat cinta, khazanah cinta. Walladzina amanu, orang yang beriman, asyaddu hubban lillah, cintanya lebih kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak muda cinta kepada masjid. Besok, nah malam nih, start night, move on. Malam nih, iktikaf. Nanti maghrib datang kemari, bawa persiapan iktikaf. Persiapan iktikaf itu maksudnya sajadah. Kalau dia mau pakai alas sajadah, selimut, jaket, itu maksud persiapan iktikaf, bukan kerupuk. Persiapan iktikaf. Nanti malam iktikaf sini, menikmati. Saya karena ke Pasir Pengarayan malam nih. Malam ini saya ke Pasir Pengarayan. Andai tidak datang, saya mau mendengarkan suara Al-Mukarram Ustadz Muzammil Hasbullah. Saya penasaran mendengar dari YouTube saja. Mau dengar live langsung. Apa boleh buat? Tak bisa jumpa. Yang kosong datang malam ini nanti. Maghrib berjamaah, pengajian Isya berjamaah, pengajian iktikaf motivasi. Nanti malam pula tahajud berjamaah sampai pengajian besok pagi. Hadir. Jadi cinta itu, cinta kepada perempuan hanya sebagian unsur sub cinta. Cinta itu besar seperti kue dipotong-potong. Cinta kepada Allah, cinta kepada orang tua, cinta kepada guru, cinta kepada ulama, cinta kepada ilmu, cinta kepada Nabi. Cinta kepada perempuan yang membuat kita bisa selamat dari neraka jahanam adalah ketika diwujudkan dalam bentuk pernikahan. Kedua, apa hukumnya jika dalam sholat berjamaah tidak merapatkan shaf? Ujung kaki di ujung sajadah. Mohon maaf, kiblatnya ke sana. Misal, maka ujung kaki di ujung sajadah. Mana sajadah? Ini. Ujung tumit di ujung sajadah. Jadi bukan ujung kaki depan yang rata. Banyak orang yang letaknya di ujung, bukan tumitnya. Ujung tumit yang rata. Adapun ujung kaki, tergantung kaki masing-masing lah.
Kalau kakinya panjang maju dia ke muka, kalau pendek ke belakang. Qadamun bi qadamin, kaki rapat dengan kaki, mangkibun bi mangkibin, bahu dengan bahu. Saddul ghalal, tutup celah, jangan ada celah. Bahu dengan bahu, kaki dengan kaki. Apakah mesti bersentuhan kaki? Ada orang ketika saya sedang sholat, disentuhnya kaki saya. Saya diam aja. Saya termasuk tidak sensitif. Tapi ada model orang geli. Kalau disinggung kakinya geli dia. Apalagi bergerak-gerak pula kakinya. Jadi takutnya dia preman baru tobat. Sekali kita semua pijak kan ya. Tinggi gitu. Jadi kalau kita tempel sekali dia diam, dia termasuk nyaman. Tapi kalau kita tempel sekali digesernya, jangan geser lagi. Nanti asyik kaki aja lah. Asal udah tutup celah udah, jangan sampai ada saddul ghalal, tutup celah. Ustaz, gimana caranya 100% pemuda hijrah? Kalian betul-betul hijrah, buat komunitas. Buat komunitas. Komunitas pemuda dari Sepang hijrah. Kemarin saya dia anak-anak muda pakai motor King Cobra. King Cobra, pakai motor King, datang ke kampus mau buat foto. Apa ini saya bilang? Ini geng motor Pak Ustaz. Terus Ustaz mau ceramah tempat kan? Apa pula geng motor sama? Ini geng motor syariah. Buat komunitas. Kalian punya komunitas apa? Komunitas pecinta motor, komunitas pecinta ontel buat ngaji. Ngaji sama Ustaz pulang, undang penceramah, undang. Nah, terus jangan sampai kontrol, terus tengok orang mati. Kalau ada orang mati tengok pemakamannya. Yo tengok, itu sugesti luar biasa menengok orang mati. Kau akan mati dalam apa yang kau bawa. Lagu pun lagu-lagu mati. Mati. Lagu bahasa umum. Mati. Itu lagu Ustaz dari Sulaiman. Orang kaya mati, orang miskin mati. Mati. Bila Israel. Tapi lagu Bila Israel itu jangan dinyanyikan tempat orang pesta nikah. Sekujur tubuh Ramadhan Madad, sekujur tubuh kan kedinginan. Wah, nangislah kedua mempelai itu. Apakah ada doa supaya lekas dapat jodoh Pak Ustaz? Rabbi la tadharni fardan, jangan kau biarkan aku sendirian. Wa anta khairul warisin, karena engkau sebaik-baik pemberi waris. Jangan biarkan aku sendirian ya Allah. Aku tak kuasa hidup. Kirimkan aku bidadarimu ya Allah. Tak tahan lagi budak. Makanya kalau kalian masih ke sekolah, banyak-banyak puasa sunat. Dengan banyak puasa sunat itu, tenaga tak ada, nafsu ada, tenaga tak ada. Datang kawan, itu ada cewek, tak nampak ke lagi. Aku mau mati. Jangan yang udah kerja, yang punya ada duit, jangan terlalu banyak pilih. Kok kenapa belum nikah? Aku belum punya kepribadian Pak Ustaz. Rumah pribadi, mobil pribadi. Kau nikah aja. Justru kalau kau nikah sudah mapan, tak ada kesannya. Tapi kalau kalian dulu pernah makan sepiring berdua, makan sehari-hari beralas koran, luar biasa itu. Nah, sebab itu, maka jangan cari yang terlalu cantik. Nanti kau dituduh orang pakai pelet. Jangan kau cari terlalu buruk. Nanti kau malu bawanya undangan. Kau cari yang sedang-sedang. Ustaz ini tak betul. Kalau begitu kriterianya nanti yang buruk-buruk tak ada yang laku lah Pak Ustaz. Cantik itu relatif. Berapa banyak jelek kata kita, cantik kata dia. Ustaz, saat salam di waktu sholat diiringi buka tutup tangan, telapak tangan, ada tak dalilnya? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya kalau ada 6 saya sebut 6. Kalau ada 3 saya sebut 3. Tentang baca bismillah 3. Mazhab Syafi'i jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Mazhab Hanafi Hambali sir. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki tak pakai bismillah sama sekali. Allahu akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. 3 mazhab. Tentang masalah letak tangan 6. Mazhab Syafi'i di atas pusat, di bawah dada. Di atas pusat, di bawah dada. Allahu akbar. Mazhab Syafi'i versi 2 di atas jantung. Allahu akbar. Mazhab Maliki versi 1 di atas pusat. Allahu akbar. Mazhab Maliki versi 2 lepas ke bawah. Allahu akbar. Mazhab Hanafi dan Hambali di bawah pusat. Allahu akbar. Mazhab Syekh Albani dalam sifat salat Nabi di atas dada. Allahu akbar.
6 letaknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi tentang masalah buka tutup tangan, satu masalah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tak ada buka tutup. Kecuali kalau ada semenisasi. Betul. Satu masalah. Tak ada buka tutup. Bagaimana tanggapan Ustaz mengenai pekerja yang bekerja di bank atau yang bekerja ada ribanya? Haram. Kalau dia tak kerja itu dia mati Pak Ustaz. Bininya hamil tua, rumah sedang kontrak, anak sedang kuliah. Oke, darurat. Sampai kapan? Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Jangan nanti jumpa saya tahun depan udah keluar kau dari situ. Masih darurat juga Pak Ustaz. Jumpa tahun muka udah keluar kau dari situ. Masih darurat juga. Akhirnya sudah 3 tahun, 30 tahun berjumpa. Gimana? Alhamdulillah udah pensiun Pak Ustaz. Jangan sampai suapkan anak kita makan haram, riba. Masuk riba ke mulutnya. Tak dikabulkan Allah doanya. Rabbana hablana minas salihin. Doanya terhalang karena makan riba. Lidah yang dipakai makan riba, bukan Allah mengabulkan doa dari lidah makan riba. Kecuali lidahnya dua. Waalaikumsalam. Apa hukumnya nempah skripsi Pak Ustaz? La ilaha illallah. Dulu setahu saya orang nempah baju, nempah celana, nempah skripsi. Di mana tempatnya ini? Coba kasih tunjuk dulu. Biar saya kasih alamatnya ke Pak Kapolsek biar ditangkap. Ini pembohongan, ini penipuan. Kalau ada orang nipu beras, yang rugi cuman makan nasi. Kalau ada orang nipu ikan, yang rugi tukang makan ikan. Tapi kalau nipu skripsi, inilah yang menyebabkan kerusakan anak-anak bangsa. Titel panjang sampai kartu nama sepanjang amplop, tapi rupanya skripsi nempah, tesis nempah, disertasi nempah, dibuatkan orang lain. Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu bukan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dosa tak setiap hari di selang waktu diisi dengan game online, Mobile Legend. Mohon pencerahan bagi kami yang kecanduan game ini Pak Ustaz. Orang yang candu game, dia sudah mubazir. Mubazir apa? Mubazir waktu. Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Orang yang mubazir saudara setan. Makanya orang yang habis waktunya kali ini tak lagi digoda setan. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Berhentilah kalian, isi dengan aktivitas. Sekali-sekali untuk refreshing, oke. Tapi masih banyak. Bagus olahraga. Olahraga Islam itu apa? 3. Yang pertama, memanah. Yang kedua, berkuda. Yang ketiga, berenang. Berkuda, oh kuda mahal. 1 ekor paling murah 70 juta. Memanah, saya dikasih hadiah oleh sahabat busur panah. Berfoto saya. Lalu saya buat gambar WA saya, gambar sedang memanah. Dipanggil mereka Somat Hud. Akhirnya saya ganti gambar lain. Ada dikirim saya video dari Jepang, Korea. Anak Korea, anak Jepang latihan memanah. Padahal mereka non muslim. Memanah olahraga syariah yang diajarkan Nabi SAW. Nabi memasang 70 pemanah. Jangan pakai ini, habis waktu badan tak sehat. Maka memanah, anak-anak kita dipanggil memanah. Mudah-mudahan sekolah-sekolah ekstrakurikulernya nanti ibu-ibu guru, bapak-bapak guru, SMP, SMA, SD, memanah. Tapi jangan pula guru itu panah. Memang untuk membantu fokus bisa juga. Pasang gambarnya, ini bapak yang kemarin ini. Jangan bercanda. Ustadz, apa hukumnya seorang istri masih chatting sama mantan? Setan tidak pernah mengajak berzina, tapi setan menawarkan jalan-jalan menuju zina. La tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kau ikut langkah-langkah setan. Buanglah mantan pada tempatnya. Jangan lagi. Buka HP sekarang, cari nomor dia, delete. Buka FB sekarang, cari nama dia, akhiri, blokir. Jangan lagi ada. Oh, jangan sampai ada. Enggak ada hati Pak Ustaz, cuman silaturahim aja. Jangan. Mungkin kau tak apa-apa, tapi istrimu sudah hancur berkeping dia menikah. Apa hukum orang haid mengajar baca Quran? Orang haid tak boleh megang Quran, tak boleh bawa Quran, tak boleh baca Quran, tapi boleh bagi 2 orang. Yang pertama, yang hafal Quran mengulangi hafalannya. Boleh, tapi hafalannya dalam hati. Makanya kalau ada nanti nampak perempuan diam aja, itu ngulangi hafalan itu. Kalau dia hafal Quran.
Tapi kalau tak hafal diam aja, mana kita tahu tak kenapa dia. Yang kedua, kalau dia mengajar guru, ibu-ibu guru yang ngajar di sekolah boleh, tapi bacaannya tak boleh sekali sambung, potong-potong. Innallaha la yastahi ayat riba boleh. Ibu-ibu guru sedang halangan, silakan mengajar, tapi potong-potong. Bagaimana jika ada hutang-hutang puasa karena haid yang belum dibayar selama bertahun-tahun, memberi makan anak yatim atau berpuasa? Mesti diqadha. Qadha itu diganti, bukan qobok suci. Qadha. Ibu-ibu yang punya utang puasa 90 hari. Loh, kok 90 hari? Pas mengandung anak 30 hari. Menyusukan tahun pertama 30 hari, menyusukan tahun kedua 30 hari. Mau mengganti, lahir pula adiknya. Kalau suami tadi soleh, maka diingatkannya, Adinda, kau sudah qadha, gantilah puasamu Adinda. Tapi kalau dapat laki Fir'aun, apa wanita makan-makan? Aku puasa bang. Apa puasa? Mengganti puasa anak kita. Apa puasa? Ibu harus menjawab, aku puasa nih gara-gara abang. Maka mesti diganti. Cara menggantinya gimana Pak Ustadz? 1 bulan puasa 8 hari, 10 bulan berarti sudah lunas 80 hari. Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis. Sebulan 8 hari. Niatnya niat qadha. Yang niat qadha hari Senin dapat pahala puasa, qadhanya lunas, Seninnya dapat. Itulah indahnya. Oh, tak enak jadi perempuan nih Pak Ustadz ya. Indah jadi perempuan. Tapak kaki di bawah sorga, di bawah tapak kaki ibu. Belum pernah saya baca sorga di bawah tapak kaki Ustadz, belum ada. Ikut sholat berjamaah dengan penduduk setempat, kita kehilangan hak untuk jamak kosor? Enggak. Antum tetap boleh. Saya jadi imam, Ustaz Somad silakan maju jadi imam. Saya musafir, saya buat 2 rakaat. Pas 2 rakaat selesai, tasyahud awal saya salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Atimmu sholatakum li'anni musafir. Kalian lanjutkan 4 rakaat karena aku musafir. Makmumnya ikut salam. Itu kalau imamnya musafir, makmumnya mukim. Bapak musafir, mau pergi ke rantau perapat dari Deli Serdang, berhenti di tebing tinggi, ikut sama orang sholat. Maka kalau ikut imam, bapak tetap 4 zuhurnya, nanti zuhurnya 4, pas asarnya sendirian tetap 2, namanya jamak qasar. Apa boleh menikah dengan wali hakim sedangkan wali kita masih hidup? Tak bisa. La nikaha, tidak sah nikah illa biwaliyin, kecuali dengan wali. Wa syahidai adlin, dan saksi yang adil. Wali pertama ayah, tak ada ayah atu, toho oh atu. Tak ada atu abang, tak ada abang adik, tak ada adik pakcik, abang ayah, tak ada abang ayah adik ayah, tak ada juga lagi terus perwalian saudara dari ayah kita, adik beradik, anaknya itu bisa sepupu, sewali kalau bahasa kampung Melayu kami, sewali. Tak juga ada sebatang kara habis semuanya ditelan harimau, maka walinya wali hakim. Hadisnya fasultan waliyun man la waliyalaha, wali hakim menjadi wali bagi perempuan yang tak ada walinya. Ada orang yang tak ada wali, ada, dicampakkannya dalam kardus, letakkan tepi jalan. Namanya siapa? Binti kardus. Kenapa seorang mu'alaf itu selalu diuji keimanannya? Kenapa berat betul ujian ini Pak Ustadz? Karena hadiahnya sorga. Kalau ringan hadiahnya kipas angin. Betul. Al-jaza ala qadril amal. Sebesar apa balasannya? Ada dulu artis, namanya tak boleh disebut, menjaga kode etik jurnalistik. Masuk, waktu dia sebelum masuk Islam gayanya, tapi setelah masuk Islam tak lama sesudah itu suaminya meninggal, habis itu dia dituduh korupsi, habis itu dia masuk penjara, habis itu luar biasa. Tapi Allah insya Allah memuliakan dia, insya Allah, amin. Kita doakan saudara-saudara kita mu'alaf ini. Saudaraku yang mu'alaf Abdul Somad ini, walaupun penceramah, walaupun haji, walaupun LCMA, tapi dia sudah bergelimang dosa. Abdul Somad lapendos, lelaki penuh dosa. Tapi kalian saudaraku yang mu'alaf, begitu kalian masuk Islam, kalian bersih. Semua amal kalian diurang dari 0. Di dunia ini yang diurang dari 0 2. Pertama mu'alaf, yang kedua pegawai Pertamina.
Makanya kalau ada anak-anak lajang, Ustadz Somad, saya mau menikah Ustadz, tolong carikan saya perempuan yang siap hidup awal dari nol. Pergi ke pom bensin. Saudaraku mu'alaf, setelah kau masuk Islam kau terusir dari keluarga, setelah kau masuk Islam kau tak dapat harta warisan, setelah kau masuk Islam kau diuji dan diejek, sabar, karena Allah memuliakan engkau di akhirat. Allah akan memasukkan engkau ke dalam surganya bighairi hisab. Allah akan memuliakan engkau di dunia, di akhirat. Di dunia diselamatkannya kau dari kemusyrikan, di akhirat diselamatkannya kau dari api neraka jahanam, insyaallah. Sabar, kau dengarkan pengajian, kau ikut majelis-majelis ilmu, insyaallah. Pak Ustadz, badan saya bertatu. Apa hukumnya bagi yang bertatu kalau sholat? Sholatnya sah. Orang yang bertatu mandi wajibnya sah, wudunya sah. Yang sudah bertatu tak usah kau ambil setrika lalu kau setrika tatu. Biarkan aja tatumu apa adanya. Seluruh orang di dunia ini mengatakan sholatmu tidak sah. Ulama ahlu sunnah wal jamaah mengatakan sholatmu sah. Tak usah kau risaukan. Tapi yang belum bertato jangan buat tato. Dah, ini orang waktu muda dulu tatonya ular kobra. Setelah tua kena diabetes, kurus jadi cacing pita. Dulu waktu masih tegak berotot, gambar burung Garuda mau menangkap ular di tengah laut, gambar burung menyambar. Begitu kurus keriput, burung puyuh mendudukan ular. Sudahlah dia tua, dia sudah tobat, diejek orang. Pak, bapak bertatu kan, sholat bapak tidak sah. Menangis dia. Udahlah lisut keriput gak sah. Tenang saudaramu, sholatmu sah, sah. Tak usah kau risaukan masalah tatu itu. Ustadz ada tatu dulu waktu sekolah, tapi tatunya tidak permanen. Sebelum berangkat sekolah ambil spidol. Rano Karno. Ustadz Somad yang saya muliakan, ini pertanyaannya bagi saya sangat besar maknanya. Seorang ibu hamil duluan, baru menikah. Bagaimana status anak tersebut? Perempuan yang hamil duluan, baik sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, dinikahkan, nikahnya sah. Nikahnya sah. Buka nama kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Nama penulisnya Syekh Wahab Az-Zuhaili dari Suriah, Damaskus. Dekan Fakultas Syariah Universitas Damaskus. Jadi Pak Kua tak perlu nanya, ini belum berapa bulan. Itu bukan pertanyaan Pak Kua, itu pertanyaan dokter. Nikahkan saja. Aku nikah. Dari bunyi tangan calon mertua itu bisa kau tebak itu sudah hamil duluan apa tidak. Kalau yang belum hamil itu lembut dia. Hai menantuku. Itu belum hamil tuh. Tapi kalau hei menantu, aku nikahkan dengan tunai. Usah aku kesini lagi. Aku pijakkan aja muncung kau gitu. Nah itu udah hamil tuh. Nah kalau sudah hamil dia, nikahnya sah. Nanti anak lahir tak usah diulang lagi. Sah. Yang jadi masalah anak nanti lahir tidak boleh pakai bin bapaknya. Pakai binnya siapa? Bin maknya. Bin Fatimah, bin Aisyah, bin Khadijah. Nah, kebetulan nama maknya Tilan, bin Tilan lah. Dua, kebetulan anak ini lahir laki-laki. Anak yang dalam kandungan tadi lahir, anaknya laki, lahir adiknya sudah itu perempuan, adiknya perempuan, mati ayahnya. Ustadz janganlah kasar kali mati ayahnya. Adiknya jadi perempuan. Nanti kalau mau menikah, si abang tadi tak bisa jadi wali karena hubungan mereka saudara seibu tak bisa jadi wali. Tiga, bapak meninggal, si ayah meninggal, si anak tak dapat harta warisan karena tak ada hubungan nasab. Empat, kebetulan anak pertama tadi anak gadis, cantik, dipinang anak lajang. Pas nikah nanti si bapak tak bisa jadi wali. Walinya wali hakim Pak Kua. Banyak sekarang yang ngotot, saya walinya. Oh tak bisa mas bro. Apa salah saya? Saya kan bapaknya. Tengok wajahnya kan mirip tak bisa. DNA tak laku. Salah saya apa? Kau mencoblos sebelum hari H. Tak bisa.